Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup, khususnya adaptasi pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya? Apa tujuan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini hingga selesai ya. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tumbuhan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi kebiasaan. Berikut ini penjelasannya. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi terjadi sesuai dengan jenis habitat yang ditumbuhi oleh tanaman. Adaptasi morfologi dibagi menjadi xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Xerofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerofit dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Contohnya adalah kaktus yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan serapan air yang sangat luas. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam air. Contohnya adalah bunga lotus, memiliki daun yang besar sehingga bisa menguapkan air dalam jumlah besar. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Batang lotus memiliki selongsong udara yang memungkinkannya terapung di atas permukaan air. Hygrofit. Hygrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Tumbuhan hygrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya adalah tumbuhan paku, memiliki daun yang lebar dan banyak stomata sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak, sekaligus lebih cepat menguapkan air. Paku juga memiliki akar rimpang yang lemah karena tidak pernah kekurangan air. Akar tersebut juga dikembangkan untuk reproduksi karena penyerbukan angin dalam daerah lembab kurang memungkinkan. Kemudian tumbuhan halofit. Halofit adalah tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar sanititas atau keasinan tinggi. Tumbuhan halofit beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa menoleransi kadar garam yang relatif tinggi. Misalnya tumbuhan tembakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk, dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Tembakau juga memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak langsung masuk. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi juga dilakukan beberapa tumbuhan dengan memproduksi racun untuk mempertahankan dirinya dari hewan herbivora. Contoh tumbuhan yang memproduksi racun adalah jelatang dan nightshade. Adaptasi tingkah laku.
Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan hutan hijau tropis cenderung tumbuh ke atas dan arah cahaya untuk mendapat sinar matahari yang cukup. Atau tumbuhan jati yang menggugurkan daunnya setiap kali musim kemarau. Jati melakukannya untuk mengurangi penguapan, sehingga jati tetap bisa hidup walau dalam kondisi tanah yang mengalami kekeringan. Beberapa contoh bentuk adaptasi tumbuhan adalah mawar. Tumbuhan yang sering digunakan sebagai tanaman hias ini beradaptasi dengan memiliki duri pada batangnya. Duri ini menjadi senjata bagi mawar untuk melindungi diri dari serangan predator. Kaktus adalah tumbuhan yang dapat dijumpai di daerah minim curah hujan dan tandus. Adaptasi kaktus yakni batangnya difungsikan sebagai tempat penyimpanan air. Di lain sisi, kaktus juga memiliki daun kecil berbentuk duri guna menghemat penguapan air. Oleh sebab itu, kaktus dapat hidup di tengah gurun pasir yang minim air, sangat tandus dan juga kering. Kantong semar merupakan jenis flora karnivora yang umumnya hidup di lingkungan tropis. Agar mampu bertahan hidup, kantong semar memiliki daun berbentuk seperti kantong untuk menangkap serangga. Teratai karena hidup di perairan, teratai ini beradaptasi menggunakan daunnya yang lebar dan tipis. Daun itu berfungsi mempercepat penguapan air. Putri malu. Tumbuhan ini menyesuaikan dirinya dengan mengatupkan daun ketika disentuh. Putri malu juga memiliki duri yang melindunginya dari predator. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang adaptasi tumbuhan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.